Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan HTML ya. Seperti yang sudah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan sedikit membahas terkait dengan bahasa HTML. Ini di pertemuan 14. Jadi sebenarnya secara sederhana, apa itu HTML? Dia merupakan salah satu bahasa ya. Bahasa yang ada di dunia perkomputeran, perinternetan. Itu kalau secara sederhana. Nah, kalau di dunia nyata itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Filipina. Nah, di dunia perkomputeran, di dunia perinternetan, itu ada yang namanya bahasa HTML. Sedangkan bahasa yang lainnya pun masih ada banyak lagi. Ada bahasa PHP, ada bahasa Python, ada bahasa JavaScript, dan masih banyak bahasa lainnya. Nah, kenapa kita berkenalan dulu dengan bahasa HTML? Karena ini adalah bahasa yang paling sederhana, yang paling bisa kita praktikkan. Ya. Nah, sebelum kita lebih dalam terkait dengan praktiknya bagaimana, penulisannya bagaimana, kita harus tahu dulu apa itu HTML. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen di dalam web. Atau dengan kata lain, untuk membuat sebuah tampilan dalam web, itu kita menggunakan bahasa HTML. Ya. Tampilan di dalam website itu kita menggunakan HTML. Nah, kita bisa lihat contohnya. Anda bisa buka Google Chrome, kemudian masuk pada website apapun. Ya. Kemudian klik kanan, pilih View, Page Search. Maka akan tampil. Ini adalah bahasa HTML. Bahasa yang membentuk tampilan sebuah website. HTML. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu tampilan di dalam website, walaupun secara sederhana ya. Karena kita tidak akan terlalu dalam membahas HTML karena kita adalah mahasiswa ekonomi tentunya. Kita kembali ke slide. Nah, untuk membuat bahasa HTML bagaimana, Pak? Untuk menyusun atau membuat sebuah tampilan di dalam website. Yang paling mudah adalah kita menggunakan yang namanya Notepad. Ya. Menggunakan Notepad. Dan Notepad ini sifatnya gratis. Di setiap komputer, di setiap Windows itu ada. Ini Notepad. Kalau ingin menggunakan aplikasi yang lebih proper di dalam menuliskan bahasa taruhlah HTML, PHP, itu kita bisa menggunakan Notepad++. Tapi karena kita sifatnya hanya pengenalan, cukup menggunakan Notepad saja. Lanjut.
Selanjutnya adalah tag. Apa itu tag? Tag adalah kode khusus yang merupakan komponen fundamental pada dokumen web. Itu dinamakan tag. Jadi bahasanya, kalau di dalam HTML itu disebut dengan tag. Dan ditulis dalam tanda seperti ini. Ini tag untuk membuka sebuah perintah bahasa. Dan akan ditutup dengan slice tag. Ini untuk menutup perintah suatu bahasa. Boleh ditulis dengan huruf besar maupun huruf kecil, sama saja. Ya. Dan digunakan sepasang seperti tadi yang sudah saya jelaskan ini. Yang tidak ada slash-nya, itu berarti tag untuk membuka. Dan yang ada slash-nya, ini tag untuk menutup sebuah perintah. Kita buka dengan seperti ini, ya, tag seperti ini, dan kita tutup dengan tag yang ada slash-nya. Ini disebut dengan tag. Nah, nanti di dalam tag itu ada yang namanya atribut dan juga value. Contohnya ya. Contohnya adalah tag font. Ini font merupakan sebuah tag. Font adalah merupakan sebuah tag. Nah, di dalam tag itu nanti ada atribut dan juga value. Yang atribut yang mana? Ini, face. Atribut. Ini dinamakan dengan atribut. Nah, atribut pasti memiliki sebuah value. Value-nya mana? Ini, Arial. Nah, kalau kita bahasakan ke bahasa yang normal ya, ini kan bahasa HTML. Kita ingin bahasakan ke bahasa yang normal, artinya ini memerintahkan agar fontnya itu berbentuk Arial. Stylenya berbentuk Arial. Dengan atribut apa? Dengan atribut face. Kalau kita mau mengganti ukuran font misal, berarti nanti tinggal di belakangnya diberi lagi atribut, yaitu size. Size sama dengan berapa ukurannya. Dan tiap value kita harus beri tanda petik. Ini contoh saja. Nanti akan ada prakteknya yang lebih memudahkan kita di dalam memahami yang mana tag, mana atribut, dan mana value. Selanjutnya, struktur dasar di dalam sebuah dokumen HTML. Itu sebenarnya hanya 3. Yang pertama adalah tag HTML, yang artinya itu menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen HTML. Kedua adalah head. Ini untuk memberikan informasi tentang dokumen HTML ya. Atau biasa kita sebut dengan header. Dan body adalah bagian dari dokumen HTML yang menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan. Jadi selayaknya suatu dokumen, dia ada nama dokumen,
maksud saya jenis dokumen ya, yaitu HTML. Kemudian ada kepalanya, atau di sini disebut tag head. Dan juga ada badannya, ada bodinya. Ini. Nah, yang menyusun dokumen HTML sebenarnya hanya ini. Hanya 3 ini. Kalau kita lihat langsung di dalam bahasa HTML-nya, maka bentuknya adalah seperti ini. Tadi komponen yang pertama adalah HTML ya, ini. Yang menyatakan bahwa ini merupakan dokumen yang menggunakan bahasa HTML. Dan seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, tiap tag itu kita beri penutup. Ini, ada penutupnya. Artinya apa? Artinya bahasa yang di dalam tag pembuka dan tag penutup itu merupakan dokumen HTML. Miliknya bahasa HTML. Begitupun untuk head. Ya, ini komponen kedua. Kan HTML ke 1. Head ini komponen yang kedua. Ini tag untuk pembuka dan ini tag untuk penutup. Ada slash-nya. Berarti konten yang ada di antara pembuka dan penutup itu merupakan head-nya atau kepalanya. Kepalanya, header-nya. Selanjutnya body. Nah, ini juga ada pembuka dan penutup. Ini komponen yang ketiga. Di antara pembuka body dan penutup body, ini berarti bagian dari konten yang akan kita tulis di dalam badan tampilan suatu web. Nah, untuk memudahkan kita bisa langsung mempraktikkan. Ya, mempraktikkan. Bagaimana caranya? Kita bisa buka Notepad. Kita cari Notepad. Notepad. Ya. Kalau sudah, kita simpan dulu ke dalam format HTML. Bagaimana caranya? File, kemudian save. Ya. Misal kita ingin taruh di desktop. Di sini aja. Kita ganti save as type-nya dengan all files. Karena kita ingin buat sendiri file extension-nya. Ya. Di file name, ketikkan misal latihan HTML 1 titik HTML. Nah, yang menyatakan bahwa ini dokumen HTML adalah belakangnya ini. Kita harus beri titik HTML. Kemudian save. Nah, setelah kita simpan seperti tadi, maka baru kita bisa menuliskan bahasa HTML di sini. Ya. Saya bukakan dulu contoh bahasa HTML. Ini, pengenalan. Karena bentuknya HTML, maka komputer kita akan otomatis mengenalinya sebagai dokumen web. Maka kalau kita klik 2 kali, ya, yang keluar adalah dokumen web. Nah, nanti kita akan buat seperti ini, contoh. Untuk mengedit bahasa HTML-nya bagaimana? Kita tinggal klik kanan, kemudian open with Notepad.
ini adalah bahasa HTML, ya. Unsur dasar dalam HTML. Ini yang kita bahas tadi. Ada HTML, kemudian header dan body. Ini title sifatnya tidak muncul di dalam halaman website, tetapi munculnya di mana? Ini. Dia akan muncul pada nama tab-nya di sini. Misal pada title tadi kita beri nama tugas HTML. Maka di title tab-nya di browser kalian itu akan berbunyi tugas HTML. Sesuai yang kita tuliskan pada tag title. Ya. Tapi yang utama hanya ada 3 tadi, HTML, header, dan juga body. Kenapa tadi di PPT H, kemudian di contoh H1? Karena nanti untuk header dia punya turunan. H1 adalah header paling atas. Ya. Kalau H2 berarti sub dari H1, subnya. Misal, headernya adalah pertemuan 14. Ya. Sub dari H1 yang tadi merupakan pertemuan 14. Misal ada pengenalan HTML. Ada praktik HTML. Jadi semakin besar angka setelah H, itu merupakan sub dari atasnya. H2 merupakan sub dari H1. Kalau kita ingin membuat suatu subbab. Nah, karena kita nanti hanya menggunakan satu header saja, tidak perlu ada sub, maka kita tuliskan H1. Ini unsur dasar di dalam HTML. Yang kedua, mengatur teks di dalam HTML. Bagaimana caranya? Walaupun kalau kita tulis sembarang di dalam Notepad, tidak menggunakan suatu bahasa HTML, dia akan muncul di browser, tetapi sifatnya acak. Karena tidak ada perintah-perintah yang kita letakkan di situ. Nah, agar tidak acak tadi, agar dia bisa rata kanan, rata kiri, bisa kita buat ukuran fontnya, style dari fontnya, maka kita harus berikan suatu perintah. Perintahnya apa kalau di font? Atau tag-nya apa? Tag-nya adalah ini. Tag-nya berbunyi font. Dan seperti tadi di PPT bahwa tag ini berpasangan. Ada pembuka dan penutup. Ini penutup. Yang ada slash-nya itu penutup. Ya. Lanjut. Ini dinamakan tag tadi. Nah, di dalam tag font itu ada perintah-perintah lagi yang disebut dengan atribut. Yang nanti ini digunakan untuk misal mengganti ukuran, mengganti style, warna. Itu bisa. Nah, atributnya ini. Face itu atribut untuk mengatur
style dari fontnya, entah itu Arial, Calibri, ataupun misal Tahoma. Itu bisa kita ketikkan di sini, di value-nya. Atribut kedua adalah size, ukuran. Ini untuk mengganti ukuran teksnya. Color, untuk mengganti warna. Nah, kemudian menuliskan katanya di mana? Di sini. Di antara tag pembuka dan tag penutup. Ya, menuliskan kalimatnya itu di antara tag pembuka dan tag penutup. Ada juga tag lain. Misal ingin membuat tulisan miring, kita bisa beri tag I atau italic. Ya. Dan ini juga sifatnya sepasang, tag pembuka dan tag penutup. Menulis kalimatnya ada di tengah-tengah. Tabel juga. Bukan tabel ya, tebal. Membuat tulisan menjadi tebal atau bold. Itu tagnya B. Agar tulisan di garis bawah, tagnya adalah U, underline. Membuat teks berada di tengah, tagnya menggunakan center. Ini untuk membuat atau mengganti, mengatur ukuran, style, warna pada suatu kalimat atau tulisan. Ada tag lain, yaitu P. Gunanya untuk apa? Untuk membuat suatu paragraf. Kalau Anda menuliskan kalimat yang panjang, maka bisa buat tag ini dulu. Menulis paragrafnya di mana? Ya di antara tag pembuka dan tag penutup. Di tengah-tengah sini. Ya, di tengah sini. Selanjutnya ada tag BR atau break. Gunanya untuk apa? Untuk pindah baris atau enter. Jadi misal Anda ketikkan seperti ini ya. Nama, kemudian kelas. Kalau di bahasa HTML, dia akan tidak akan menampilkan bahwa ini pindah baris. Kalau kita tampilkan di browser, kelas ini tidak akan ada di baris kedua. Karena belum kita beri perintah untuk pindah baris. Agar pindah baris bagaimana? Setelah kata nama, kita beri perintah BR. Nah, kalau BR ini tidak ada tag penutupnya. Hanya tag BR. Yang gunanya tadi untuk berpindah baris. Nah, kalau sudah kita beri BR, maka otomatis di browser, kalau kita buka file HTML-nya, kelas akan berada di bawah kata nama. Karena sudah kita beri perintah BR untuk pindah baris ya. Atau kalau di keyboard, istilahnya kita sudah enter. Ini kalau ada perintah BR. Kalau tidak ada perintah BR, ya balik lagi seperti tadi. Tidak akan ada perpindahan baris. Jadi lurus saja. Nama, kemudian kelas. Akan berbentuknya seperti ini. Ya. Nama, kelas. Walaupun sudah kita enter di notepad-nya. Karena tidak ada perintah BR. Yang terakhir, membuat garis dan tabel. Kalau membuat garis, itu kita menggunakan tag
HR. Ini tag untuk membuat garis. Misal kita ingin membuat tampilan ya, setelah kata-kata membuat garis dan tabel, itu ingin kita beri garis. Caranya bagaimana? Ya di bawah kata-kata tersebut kita beri perintah HR. Nanti di Google Chrome di browser Anda, di bawah tulisan membuat garis dan tabel akan ada garis. Garisnya default kalau tidak kita berikan atribut. Nah, atributnya mana? Ini. Kita bisa ganti ukurannya atau ketebalan garis ya, size. Width, ini untuk menentukan lebar garisnya. Lebarnya seberapa? No shade, ini mengatur agar garis tidak disertai bayangan. Ada juga color untuk mengganti warna dari garis. Selanjutnya untuk membuat tabel, tagnya adalah table. Nih, tagnya adalah table. Jadi harus kita ketikkan ya. Table, kemudian slice table untuk menutup perintah table ini. Lalu bagaimana? Ini kan hanya perintah untuk membuat table ya. Belum ada perintah untuk membuat baris ataupun kolom. Nah, untuk membuat baris, perintahnya adalah TR. Ini, TR. Maka bisa ketikkan TR. Dan di bawahnya, slice TR. Ini kita membuat satu baris. Tetapi belum ada kolomnya. Ingat bahwa baris adalah yang horizontal ya. Yang horizontal ini. Baris yang ke bawah. Sedangkan kolom merupakan yang vertikal. Kanan ke kiri, ini disebut kolom. Kalau dari bawah ke atas, itu disebut baris. Harus pahami itu dulu. Nah, TR itu tadi untuk membuat baris. Berarti ini sudah kita beri perintah untuk membuat baris, tapi belum ada kolomnya. Nah, perintah kolom apa? Perintahnya adalah tag TD. Kita enter. Bisa kita ketikkan TD. Di belakangnya juga ya. Slice TD. Nah, kalau kita bahasakan ke bahasa normal, ini adalah perintah untuk membuat tabel satu baris dan satu kolom. Karena TR-nya ada satu, TD-nya ada satu. Kalau mau membuat dua kolom, ya berarti kita beri lagi perintah TD dan slice TD. Ya. Ini. Mengisi di dalam kolomnya bagaimana, Pak? Ya di antara tag pembuka kolom dan tag penutup kolom di sini. Nah, yang pertama ini merupakan baris 1, kolom 1. Ini baris 1, kolom 1.
TD yang kedua merupakan baris 1, tapi kolom kedua. Karena ini masih di TR yang sama ya. Ada di baris 1. Kalau membuat baris selanjutnya, baris kedua, ya kita buat lagi TR slash TR. Nah, di antara tag pembuka TR dan penutup TR, kita beri kolom. Kalau sama-sama ingin memberi 2 kolom, ya berarti TD-nya ada 2, seperti yang di atas ini. Nah, kita bisa kopikan lagi. Kita bisa copy. Berarti ini bukan baris ke-1, tapi baris kedua. Kolom ke-1, benar. Ini juga baris kedua, tapi kolom kedua. Ya. Ini untuk membuat tabel dengan menggunakan bahasa HTML. Nah, kalau seperti ini saja, nanti tabelnya belum akan muncul. Karena apa? Karena bordernya atau garisnya belum kita tampilkan. Nah, untuk menampilkan garis pada tabelnya bagaimana? Kita beri atribut pada tag tabel. Setelah tabel, kita beri atribut border. Sama dengan, jangan lupa tanda petik ya. Tanda petik. Misal bordernya adalah 1. Border. Ini untuk menampilkan garis pada tabelnya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, dari dasar-dasar ini, ya, tadi kita sudah bahas mengatur teks dalam HTML, membuat garis dan tabel. Kita akan coba membuat tampilan HTML atau tampilan website seperti ini. Kita ingin buat seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi. Kita buka Notepad. Kemudian kita save ya. Kita save dengan save as type-nya kita ganti all file. Di file name-nya jangan lupa diberi titik HTML. Tinggal nanti ada save. Nah, kita akan gabungkan ya dasar-dasar tadi agar membentuk tampilan seperti ini. Seperti ini. Ini masih sangat dasar. Yang harus kita ketikkan apa? Nah, ini kan keseluruhannya ya. Keseluruhan dari bahasa HTML yang membentuk tampilan seperti ini. Langkah awalnya bagaimana? Kita ulang dari awal. Langkah awalnya ya. Kita buka tadi Notepad. Kita save. Save as type-nya all file. File name-nya sembarang. Misal HTML. Jangan-jangan. Misal pengenalan HTML. Senin. Titik. Jangan lupa ini yang paling penting. Ya, titik HTML.
Agar apa? Agar filenya itu diidentifikasi sebagai file HTML. Maka kita beri titik HTML. Atau di bahasa komputer kita sebut dengan extension. Misal kita taruh di desktop, kemudian save. Ya. Bagaimana keseluruhan dari bahasa HTML ini terbentuk? Yang kita harus ketikkan yang pertama adalah 3 komponen utama yang ada di dalam HTML. Yaitu apa? Yang pertama adalah HTML. Kita beri tag pembuka, ini tag pembuka, dan tag penutup /HTML. Selanjutnya apa? Head. Ya, head. Karena kita hanya akan menggunakan header 1. Tidak ada subnya, maka kita ketikkan H1. H1 kita beri tag penutup juga H1/H1. Ini. Kalau sudah, ini sudah ada HTML, sudah ada headernya atau head, berarti kurang body. Kita bisa menjorokkan. Untuk apa tujuannya kita jorokkan atau kita tap ke dalam? Agar kita bisa memudahkan ya. Mana yang komponen HTML, mana yang komponen header, mana yang komponen body. Kita beri tag body. Di bawahnya ini kita tutup tagnya /body. Nah, untuk menulis konten yang ada di dalam header, maka menulisnya di sini di antara tag pembuka header 1 dan tag penutup header 1. Lalu konten yang ada di dalam body itu di mana mengetiknya? Ya di antara tag pembuka body dan tag penutup body. Ada di sini nanti menuliskannya. Ya. Kita lihat ini. Header satunya itu biodata. Header satunya biodata. Maka kita ketikkan di sini biodata. Tapi kita disuruh untuk merubah teks biodata ini menggunakan style Arial dan juga warnanya merah. Maka kita bisa gunakan bahasa tadi, font. Ya. Font. Jadi sebelum dan sesudah biodata kita beri perintah. Perintahnya apa? Tagnya apa? Tagnya adalah font. Font. Kita beri dulu seperti ini. Di belakang biodata juga kita beri /font. Ini baru tagnya. Belum atribut. Atribut itu untuk apa? Ya untuk tadi. Untuk merubah ukuran, merubah style, merubah warna. Nah, karena yang kita ingin ubah adalah style dan juga warnanya, maka atribut yang kita masukkan atribut yang bisa merubah style. Apa? Di sini dikodekan dengan face. Face sama dengan, jangan lupa ya, tanda petik Arial. Warnanya ingin kita ganti dengan warna
merah. Berarti color sama dengan tanda petik lagi, red. Nah, ini kita selesai membuat header kata-kata biodata ini. Selanjutnya, kita ingin membuat agar title dari tab pada browser itu tidak default, tapi sesuai dengan perintah kita. Ya, maka kita gunakan tag title di bawah H1. Dan sifatnya apa? Tag title itu tidak akan muncul pada tampilan web, tetapi hanya muncul pada nama tabnya ini. Ya, praktik HTML. Kita disuruh untuk membuat tab title-nya praktik HTML. Berarti kita buat dulu tag title. Jangan lupa beri slice title untuk menutup dari tagnya, ya. Menulisnya di mana? Di antara kedua tag pembuka dan tag penutup. Kita tulis praktik HTML. Nah, maka nanti di tab browser, ya, di sini itu akan muncul praktik HTML. Kalau kita ganti bagaimana? Ganti latihan HTML. Ya, nanti di tab title-nya akan muncul latihan HTML. Dia hanya akan muncul di sini, bukan di tampilan webnya. Sudah? Nah, kita sudah membuat header-nya atau kepala. Selanjutnya, kita ingin mengisi konten di bodinya, di badannya. Ya. Ada apa? Ada kalimat berikut adalah biodata saya. Dan juga ada tabel. Maka kita bisa ketikkan, ya, di antara tag pembuka body dan tag penutup body. Berikut adalah biodata saya. Tulis berikut adalah biodata saya. Titik 2. Perintahnya apa? Perintahnya agar kita lihat lagi. Teksnya garis miring. Kok teksnya garis miring? Teksnya miring, ya, atau italic. Tag yang digunakan apa? I. Berarti di awal kalimat dan akhir kalimat kita beri tag I. I. Di belakang juga kita slice I. Berarti kita sudah membuat yang ini, ya. Yang ini. Selanjutnya baris. Kita akan membuat tabel. Karena tabel ini berpindah baris, tidak berada baris yang sama dengan kalimat berikut adalah biodata saya, maka tadi kita harus beri perintah BR, gunanya untuk berpindah baris. BR, ya. BR. Oh ya, lupa, ini di bawah header, ya, di bawah biodata itu diberi garis. Di bawah biodata ini diberi garis. Caranya apa? HR. HR.
Ini garis default. Kalau kita ingin mengganti menjadi warna merah, ya berarti kita beri atribut color sama dengan tanda petik red. Ini. Balik lagi untuk pembuatan tabel ya. Karena tabel itu ada di baris bawah dari kalimat berikut adalah biodata saya, kita harus berikan perintah BR untuk berpindah baris. Tinggal di sini ya, kita menjorokkan lagi. Gunanya untuk apa? Untuk tadi memudahkan kita memisah-misah yang komponen HTML mana, komponen header mana, komponen body yang mana, komponen tabel yang mana. Kita menjorokkan komponen tabel. Dan seluruh komponen tabel akan berada di sini. Ya. Perintahnya apa tadi? Table. Kita juga langsung tutup tagnya slice table. Ini baru membuat tabel. Agar garisnya muncul, kita beri atribut border sama dengan tanda petik 1. Nah, baru kita bisa membuat baris dan kolomnya. Di mana di antara tag pembuka tabel dan tag penutup tabel. Di sini. Kita buat baris pertama. Baris tadi perintahnya adalah TR. TR. Langsung kita tutup. TR. Kita lihat lagi contohnya. Ada 2 baris dan 2 kolom. 2 baris, 2 kolom. Berarti kita buat 2 kolom. Caranya gimana? Di antara kedua tag, ya, tag pembuka TR dan tag penutup TR, kita buat barisnya. Perintahnya adalah TD. TD. Slice TD. Karena ada 2 kolom, maka kita buat 2. TD slice TD. Ya. Kemudian disuruh untuk lebarnya adalah 200. Maka kita beri atribut width sama dengan tanda petik 200. Yang bawah juga sama. width sama dengan tanda petik 200. Yang pertama ini adalah baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Misal kita ingin beri nama ya, tulisan nama. Nama ada di kiri, kemudian detail namanya ada di kolom sebelahnya. Berarti kita ketikkan di bawahnya ini. Misal Hanif Ahmadi. Nah, kita sudah membuat 1 baris dan 2 kolom. Kita lihat lagi contohnya. Oh, di contoh itu kita harus membuat 2 baris. Ya berarti kita bisa kopikan saja ini. TR dan slash TR ini kan tadi baris ya. Baris ke-1. Kita bisa copy untuk membuat baris yang kedua. Kita kopikan di bawahnya. Ini. Tinggal konten di dalamnya kita bisa ganti. Misal kelas.
kelas Senin. Kelasnya Senin. Nah, kita selesai membuat tabel. Ya. Ini. Jadi ini merupakan komponen tabel yang menjorok. Ini komponen dari body. Berarti di dalam body itu ada teks yang pertama dan juga ada komponen tabel. Lanjut, kita lihat lagi. Ternyata di sini ada header lagi. Dan ini juga header 1. Ada header 1. Ya berarti tinggal kita ketikkan saja. H1 ya. Slice H1. Tulisannya apa? Tulisannya perhatian. Perhatian. Agar ada di tengah ya. Karena contohnya ini di tengah. Bagaimana? Kita beri tag center. Di mana? Di awal dan juga di akhir kata tersebut. Ini center. Di akhir sini juga diberi slice center untuk menutup perintah tersebut. Lihat lagi contohnya. Ternyata di bawah header ada garis lagi. Nah, kita ulang lagi tadi ya. HR karena warnanya kuning, langsung kita beri atribut color. Color sama dengan yellow. Yellow. Kalau sudah, di bawah header dan juga garis ada tulisan, ini adalah tulisan berjalan. Ya, di bawah kedua ini ada tulisan, ini adalah tulisan berjalan. Di mana tulisan tersebut masuk di dalam body. Jadi kita buat lagi bodinya. Body. Slice body. Barulah di dalam tag pembuka dan tag penutup kita tuliskan ini adalah tulisan berjalan ya, ini adalah tulisan berjalan. Ternyata di contoh tulisannya berjalan dan ukurannya lebih besar dibandingkan tulisan yang lain, maka kita bisa beri tag font ya, untuk mengatur size-nya. Kita beri tag font. Font atributnya adalah size, misal 30. Jangan lupa harus ditutup juga di belakangnya. Slice font. Perintah ini berarti mengandung maksud agar tulisan ini adalah tulisan berjalan, untuk ukurannya 30. Dan satu lagi, tag agar tulisannya bisa berjalan. Kita menggunakan perintah merq ya. Merq. Di belakang sini juga kita beri perintah, kita tutup ya perintah merq-nya dengan cara slice merq. Ini. Nah, kita selesai membuat tampilan seperti ini yang disusun dari bahasa HTML ya. Jadi berarti langkah-langkah yang paling utama adalah kita menyusun 3 komponen utama dulu di dalam HTML, yaitu HTML-nya, kemudian header, dan juga body.
Baru komponen-komponen di dalamnya kita masukkan. Komponen di header apa? Oh, tadi kata-kata biodata. Komponen di dalam body apa? Ada kata berikut adalah biodata saya dan juga tabel. Ini komponen atau konten yang ada di dalam body. Nah, ternyata di contoh ini kita juga disuruh untuk membuat kepala dan badan lagi. Ya berarti kita langsung ketikkan saja header dan juga body lagi. Ya, berarti di dalam satu file dokumen HTML ini ada dua kepala dan badan. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Kok yang kedua tidak ada title-nya, Pak? Karena ini hanya cukup satu saja penulisannya. Karena gunanya tadi untuk membuat tab title-nya. Ini, tab title di sini. Ya. Kalau sudah, kita bisa save. Cara melihatnya bagaimana? Kita keluarkan dulu. Kita keluar. Kita beralih ke lokasi tempat file yang kita simpan tadi. Ada di mana? Misal di desktop. Ini ya, pengenalan HTML. Langsung kita buka, klik 2 kali. Nah, ini muncul. Nama Hanif Ahmadi, kelas Senin. Ada 2 header, yang pertama biodata, yang kedua perhatian. Ada 2 body juga. Body pertama itu teks dan juga tabel. Body yang kedua hanya teks. Teks yang berjalan ini. Nah, untuk mengeditnya bagaimana, Pak? Untuk mengedit, kita bisa klik kanan seperti tadi caranya. Klik kanan, open with Notepad. Ini, kita bisa edit lagi. Itu kalau menggunakan Notepad biasa. Nah, kalau kita menggunakan Notepad++, itu bisa memudahkan lagi. Ya. Ini komputer saya sudah saya install Notepad++. Kita bisa edit dengan Notepad++. Ini. Edit with Notepad++. Kalau Notepad++ bentuknya seperti ini. Ya, ini lebih memudahkan. Karena ada tanda warnanya juga. Warna biru yang muda ini menunjukkan bahwa itu merupakan tag. Yang warna merah berarti atribut dari tag di depannya. Face merupakan atribut dari font. Jadi yang merah ini adalah atribut. Sedangkan value itu di sini warnanya ungu. Ya, jadi dibedakan. Sedangkan teks yang bukan merupakan perintah atau tag di dalam HTML itu bentuknya atau warnanya hitam seperti biasa. Jadi di Notepad++ kita bisa lebih mudah ya melihat mana yang tag, mana yang atribut, mana yang value, dan juga mana yang kontennya. Kalau konten itu warnanya hitam. Dan di sini kita juga bisa tahu perintah-perintah mana saja yang masuk dalam komponen HTML, komponen header, komponen table, komponen body. Caranya bagaimana di sini ya? Ada tanda minus atau minimize. Kalau kita minimize, karena tadi
perintah tadi keseluruhan adalah merupakan HTML, maka kalau kita minimize, itu akan hilang semua. Misal body, ya, ini body yang pertama, kita minimize. Berarti yang hilang itu adalah keseluruhan perintah yang ada di dalam body. Ini. Itu body yang pertama. Ini body yang kedua. Kita bisa minimize. Nah, ini perbedaan Notepad biasa dan Notepad++. Kalau Notepad++ emang dikhususkan untuk menuliskan bahasa-bahasa pemrograman tertentu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum bisa dipahami, silahkan bisa diulang ya. Diulang. Karena ini sifatnya adalah video pembelajaran, sehingga bisa diulang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.